Oke, jadi hari ini kita akan membahas yang namanya TOEFL. Gampang kan yang namanya soal TOEFL itu? Ada yang tahu nggak sih yang namanya TOEFL itu? Jadi ini yang paling penting yang alah rasanya nyodot ya kue. Oke, selamat datang di channel saya ya, channel bahasa Inggris yang paling keren, paling beken, paling top lah ya se-Indonesia. Jadi kalau mau pengen belajar bahasa Inggris, tonton channel ini. Nama saya adalah AS seperti biasa ya, nama saya adalah AS. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang yang namanya bahasa Inggris. Dan kali ini materinya sesuai dengan judulnya ya, Judulnya adalah tentang cara ataupun tips mengajarkan TOEFL. Karena TOEFL itu kan emang sungguh sangat susah banget ya. Jadi banyak orang tuh bingung banget mengajarkan TOEFL. Apa yang dibingungkan? Ya emang susah sih sebenarnya ya. Tapi ya tenang aja, ada tipsnya. Karena kita akan membahas sebuah TOEFL ya hari ini, maka kita butuh sebuah media ya. Jadi kita butuh media. Karena kan nanti contohnya itu harus benar-benar real dari soal TOEFL tersebut. Jadi kita butuh media. Dan medianya adalah ini dia. Kok sepatu? Ya karena ini kamu nggak tahu ini apa? Ini bukan sepatu ya. Ini tuh HP dari tahun 990.000 ke depan. Gue tidak review ya, gue bukan sponsor, gila apa sponsor gue Nike kan. Ini tuh dijatuhin, Doraemon pernah datang ke kamar kan, nggak tahu sama Nobita lewat apa laci itu. Dia tiba-tiba sepatunya ketinggalan ya, dan akhirnya gue temuin, ya udah ternyata ini HP. Nggak percaya kan? Ya, kita lihat ya. Nyala anjir, gue juga bingung ini bisa nyala gimana, sepatu sama HP hubungannya apa ya kan. Nah ini adalah HP sebenarnya, tapi sebelumnya kita cari ya, sebelum saya menjelaskan apa itu TOEFL. Nih lihat nih, gue mau pamer dikit ya. Nih tekan nih, cari YouTube ya. Nah nih YouTube ya, terus ini di pencarian set, nah ada tombol mikrofon, ini tekan, silahkan bacot. Anjing. Aduh. Oke, kita ulangi ya. Ada salah teknis dikit lah ya. Jangan tekan terus bacot ya. Kalau udah mikir ditekan baru kita ngebacot biar enak ya. Oke. Sekarang kita tekan ya. AS. Muncul ya. Ya kan muncul kan. Kita cari video gua. Nah, ini video gua. Ya. Nah, jangan lupa nih ketik ya ini di subscribe ya. Oke. Biar apa? Biar lu gak ketinggalan sama materi-materinya. Karena materi ini sangat krusial sekali, materinya sangat penting sekali. Lumayan lah ya belajar bahasa Inggris tapi nggak bayar ya, di YouTube aja. Kaum rebahan biar bisa tetap belajar ya. Kenapa sih pakai HP kayak gini tuh? Ya biar karena ini lagi musim virus ya, biar nggak saling bersentuhannya. Ini HP antivirus ya. Beli di toko terdekat ada ya. Oke, tapi sebelumnya saya matiin dulu ya. Oke, sip. Sorry mas. Oke, jadi hari ini kita akan membahas yang namanya TOEFL. Ketika gua bilang TOEFL pertama kali, apa yang ada di pikiran Anda? Banyak orang yang bilang bahwa TOEFL itu susah, TOEFL itu rumit, TOEFL itu membingungkan, TOEFL itu nggak ngerti, TOEFL itu menjemukan, memuakkan, semuanya yang jelek-jelek pokok TOEFL lah ya. Oke, emang susah ya TOEFL itu ketika kalian nggak bisa. Kalau bisa ya jadinya gampang. Nggak ada istilah yang namanya susah. Jadi yang terpenting itu adalah satu, nggak usah bunuh diri deh ketika kalian mengerjakan TOEFL meskipun susah ya. Nggak usah frustasi ya, nggak usah bunuh diri ya ketika kalian nanti mengerjakan TOEFL dan ternyata TOEFL-nya soalnya itu sangat susah sekali. Jangan sampai bunuh diri ya. Kalian tidak sebego itu untuk melakukan bunuh diri ya kan. Masa mau ambil pistol terus tembakan kepala kan nggak mungkin ya kan. Oke, ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak sih yang namanya TOEFL itu? Jangan-jangan gue udah ngomong panjang lebar menjelaskan, ternyata kalian nggak tahu apa itu TOEFL. Menurut yang namanya Wikipedia, TOEFL itu adalah singkatan dari Test of English as Foreign Language, disingkat
TOEFL. Dia digunakan untuk mengetes sebuah kemampuan berbahasa Inggris. Mulai dari yang namanya structure-nya, mulai dari listening-nya, ataupun reading-nya. Jadi akan ada 3 tahap untuk tes TOEFL tersebut. Yang namanya TOEFL itu adalah kemampuan berbahasa Inggris dengan aksen Amerika atau ciri khas dari Amerika sana, yang digunakan untuk syarat masuk di universitas di sana atau di negara-negara lain di dunia yang berbasis bahasa ibunya adalah bahasa Inggris, khususnya dengan aksen Amerika. Di dalam bahasa kita ya, bahasa ibu kita adalah bahasa, mungkin ada yang bahasa Jawa dan lain-lain. Itu syaratnya haruslah punya sertifikat TOEFL tersebut. Anjing. Jadi yang namanya tes TOEFL ini nanti untuk apa? Untuk sebagai syarat untuk masuk perguruan tinggi di Amerika sana ataupun di negara-negara lain sana, yang dimana para calon mahasiswa ataupun calon pendaftarnya itu notabene bahasa ibunya itu bukan bahasa Inggris. Jadi disitulah gunanya TOEFL, agar mengetahui kemampuan berbahasa Inggris orang tersebut. Dan dalam TOEFL nanti akan ada 3 sesi ya, ada listening, ada structure, dan juga ada reading. Untuk apa sih kita harus listening? Pertanyaannya kan kayak gitu. Sebenarnya untuk apa sih kita repot-repot listening? Masalahnya gini, kalau lu mau kuliah di luar negeri ya, dan pastilah penyampaian bahasanya itu menggunakan bahasa Inggris. Ketika kamu tidak bisa mendengarkan apa yang dia ucapkan, sama aja bohong dong. Lu kuliah ke luar negeri untuk pinter, bukan tambah bego. Maka dari itu kita pendengarannya emang harus dilatih seperti itu agar kita bisa menyerap ataupun menangkap materi yang diajarkan oleh dosen tersebut. Terus, kalau yang namanya structure, buat apa structure-nya? Apakah penting sih structure-nya? Ya kan? Ya penting banget lah. Masalahnya ketika Anda kuliah, pasti Anda akan menggunakan yang namanya atau membuat yang namanya karya ilmiah. Lah kalau kalian membuat karya ilmiah dengan tidak menggunakan grammar yang benar, pertanyaannya, gimana itu bisa lolos ataupun dapat nilai yang bagus dari karya ilmiah tersebut? Maka kita harus menggunakan grammar yang benar. Makanya di situ perlulah kita belajar structure agar kita ketika kita membuat karya ilmiah itu bisa diterima. Yang ketiga adalah readingnya. Untuk apa readingnya? Ya kan kita ngapain sih repot-repot baca? Masalahnya gini cuy, TOEFL kan untuk masuk ke perguruan tinggi. Kalian kuliah pasti ada modulnya, ada textbooknya. Kalau kalian nggak bisa baca teks tersebut, ya kan, terus gimana? Kamu mau belajar lewat apa? Bahasa apa? Kamu nggak bisa. Terus mau gimana lagi? Lu kuliah jauh-jauh, di sana dikasih buku, bacanya nggak bisa. Untuk apa? Terus kita referensinya dari mana belajar cuy? Maka dari itu, semua 3 aspek ini kalian harus benar-benar menguasainya. Dari grammarnya, structure-nya, dari reading-nya, dan juga listening-nya. Tenang aja, ada tipsnya dan kalian pasti bisa. Dan TOEFL nanti akan dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama ada yang namanya paper-based test, dan juga ada yang namanya computer-based test. Jadi ada 2. Kalau paper-based test itu disingkat PBT ya. Itu berarti tesnya itu menggunakan paper, menggunakan sebuah kertas. Seperti kayak kalian ujian-ujian UN yang tahun 90-an ya, kelahirannya. Kalau sekarang kan menggunakan komputer tuh. Tetapi biasanya kalau kita ujian sekolah kan menggunakan kertas. Nah, itu PBT. Kalau CBT ya, yang computer based test, itu kita menggunakan komputer untuk melakukan tesnya. Tetapi pada tahun 2005, CBT diganti dengan yang namanya IBT, yang singkatannya adalah Internet Based Test. Tuh. Dan sama aja sih, Internet, CBT sama IBT sama aja, sama-sama menggunakan komputer. Dan mereka memiliki skor yang berbeda. Antara PBT dan juga IBT memiliki skor yang berbeda. Jadi skornya hitungannya berbeda. Di sini saya akan memberikan tips gimana caranya mengerjakan TOEFL yang cepat, ya, biar skornya lebih tinggi. Yang pertama, ketika kalian menemukan sebuah kesulitan dalam mengerjakan TOEFL, yang pertama yang kalian lakukan adalah 1, ketika susah nih ya,
silahkan makan kertasnya. Terus mau kalau susah kan nggak tahu tuh mau ngapain, ya makan aja nggak apa-apa. Ya. Tapi saya rasa kalian nggak mungkin lah ya untuk memakan kertas tersebut. Saya kira nggak mungkin. Dan yang kedua, caranya adalah kan soal TOEFL tuh ada tabel banyak tuh ya, seret gitu kan. Silahkan isi aja semuanya. Pasti di antara beberapa soal tuh pasti ada yang benar. Tapi ya pasti skor kalian ya bejo-bejoan lah ya. Tapi saya kira itu bukan ide yang bagus sih ya. Dan saya kira kalian juga nggak mau kayak gitu ya. Masa mau semuanya dilingkarin hitam semua? Nggak mungkin kayaknya. Emang ada ya orang sebego itu ya, dari soal berapa ratus dilingkarin semua? Kayaknya nggak ada deh. Dan yang ketiga, solusinya adalah silahkan pakai baju yang berkancing. Kenapa? Karena kalau susah ya, silahkan hitung kancing satu persatu. Itu saran yang nomor 3. Tapi ya kayak gitulah ya. Pasti kalian sesuai dengan tingkat keberuntungan. Kalau beruntung ya alhamdulillah bisa benar. Kalau enggak ya gimana lagi. Tapi jangan lakukan itu. Nggak mungkin kalian mau gini. Udah tes TOEFL-nya itu bayarnya mahal, masa kalian mau mengerjakannya dengan menghitung kancing? Saya rasa nggak mungkin. Undur mbokmu cemplung sumur, jiwala kaji kokok belok dem dem. Nani? Omae wa mou shindeiru. Cok nyapa mbok prakteknya terus, cok kesel raimu aku iki ora nyontoni tenanan, aku iki guyon asu kowe iki. Matane aku ya melu skrip, cok. Lah ngerti skrip ra? Raimu kene ya melu iki, cok. Aku ya ora roh, aku ya dikongkon. Ya matamu dhewe iki kok mata-matane aku. Lah wong awakmu duwe mata nyapa mata-matane aku. Wong ya mata-matane matamu dhewe kuwi kok. Lah raimu nyocote duele. Wong wis dikongkon ora dibayar, nek salah disalah nih, duel apa piye? Do you wanna fight me? Come on, come here. I'm gonna fight with you. You're an asshole. Come here. You're bullshit. You're stupid. You're foolish. Come here. I'm gonna fuck your fucking mom. Come here. You're a son of a bitch. Kowe rasa ngomong londo nek wani. Bahasa Inggris cuk, duduk londo. Lah nek mau nyocot koyo londo Yo ben salah kowe goblok ora gelem sinau bahasa Inggris. Sinau ngono lho, cek pinter awakmu. Wong ngomong bahasa Inggris kok dikira basa londo. Pekok kok. Lah rasa nyodot kowe. Dancuk tak idone raimu ya. Lah wani kowe, tak gebyur banyu apa piye? Sorry. I'm so sorry. Ngapunten. Sepurane. Sorry, gebyur banyu apa piye? Sorry mas. Sik kredit mas, komputer iki mas. Sorry mas. Gak wani mas. Sorry mas, sik kredit mas. Ojo lah mas. Komputer iki sik kredit. Randi duit aku. Rusak engko. Aku gak iso upload meneh. Kowe engko ora iso sinau bahasa Inggris lho. Nek iki mbok gebyur banyu. Sepurane Mas yo, sepurane. Aku ki wis sumpek gara-gara corona, lockdown kene iki ra kerja. Ini ki piye jal? Sopo arepan sing salahne? Yo sing ngedit kae lah. Sorry mas. Oke, tadi bercandaan doang ya, jangan diikutin beneran ya. Sekarang waktunya kita mode serius. Oke, untuk tips TOEFL yang pertama yaitu adalah kalian harus mengerti apa itu finite ataupun infinite verb. Kalian harus tahu itu apa itu finite and infinite verb. Finite verb itu apa? Finite verb itu adalah kata kerja yang berhubungan dengan tenses. Jadi kata kerja yang memiliki pola sama dengan tenses, maka dia disebut yang namanya finite verb. Apa aja sih yang namanya finite verb? Tenang, yang pertama ada yang namanya verb 1,
Yang kedua, ada yang namanya verb to. Yang ketiga, ada yang namanya verb SES. Yang keempat, ada yang namanya be ditambah verb ing. Oke, ada be ditambah verb ing. Be-nya nanti itu bisa berubah-ubah ya. Bisa be itu sendiri, bisa ism are, bisa was were, ataupun been, dan lain-lain. Jadi be ditambah verb ing itu namanya adalah finite verb. Terus selanjutnya ada yang namanya have ditambah verb 3. Jadi ada have ditambah verb 3 namanya finite verb. Selanjutnya ada yang namanya be ditambah verb 3. Sama ya. Sama-sama verb 3-nya. Cuman satunya tadi have, terus yang ini adalah be. Be ditambah verb 3, dia adalah finite verb. Be-nya nanti itu juga bisa berubah-ubah. Dan yang terakhir ada yang namanya be ditambah yang namanya three complement. Atau biasa disebut juga dengan yang namanya subjective complement. Atau disebut juga yang namanya ana. Ana itu singkatan dari adjektif, noun, dan juga adverb. Adjektif itu kata sifat, noun itu kata benda, adverb itu adalah kata keterangan. Dan be-nya nanti juga bisa berubah-ubah sesuai dengan tensesnya. Nah, itu ya anggota dari yang namanya finite verb. Finite verb adalah kata kerja yang berhubungan dengan tenses. Anggotanya ada verb 1, verb 2, be verb ing, have verb 3, be verb 3, dan juga be three complement ataupun subjective complement ataupun ana. Nah, itu adalah finite verb. Oke, dan selanjutnya finite verb nanti akan dibagi menjadi dua. Yang pertama finite verb bebas dan juga finite verb terikat. Ketika finite verb bebas itu adalah finite verb yang tidak terdapat conjunction. Jadi kalau nggak ada conjunctionnya, maka dia dinamakan finite verb bebas. Sedangkan yang namanya finite verb terikat itu adalah finite verb yang sebelumnya terdapat conjunction. Jadi kalau ada finite verb yang tadi kemudian ada conjunction, berarti dia namanya finite verb terikat. Nah, langsung contoh. Semisal ada yang namanya Mr. Febri meets the girl after he meets the boy. Nah, di situ kan ada meets sama-sama kata kerjanya. Nah, meets itu kan verb SES. Berarti dia adalah yang namanya finite verb. Yang Mr. Febri meets the girl itu kan tidak terdapat conjunction, maka dia dinamakan finite verb bebas. Sedangkan after he meets the boy, dia ada conjunction after di situ. Maka meets yang di belakang ini dinamakan finite verb terikat. Oke, sudah paham atau masih bingung? Kalau masih bingung silahkan dibalikin lagi ya, diulang-ulang karena emang materinya agak sedikit susah sih ya, tapi gak susah sih, gampang sebenarnya ya. Oke, diulang-ulang aja biar benar-benar paham ya, biar lebih efisien lah ya belajarnya. Saya udah capek-capek bikin video, nanti kalian gak paham kan sakit di sini, sakit banget ya. Jadi emang harus diulang-ulang ya. Jadi dihafalkan finite verb itu tadi apa, finite verb bebas itu apa, finite verb terikat itu apa. Kalau udah, maka kita akan lanjut. Oke, udah aman ya untuk yang namanya finite verb. Ketika sudah aman, maka kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah infinite verb. Infinite verb itu adalah kata kerja yang tidak berhubungan dengan yang namanya tensesnya. Jadi nggak ada hubungan yang namanya tenses. Anggotanya cuma ada 3, verb ing, verb 3, dan juga to infinitive. Loh mister, tadi kok ada verb ing? Ya, tadi ada verb ing yang finite, tetapi harus ada be-nya. Sama, verb 3 tadi juga ada di finite verb, cuman ketika di infinite cuman verb 3 aja. Tidak ada yang namanya have ataupun be-nya. Ketika kalau verb ing, dia dikatakan finite jika dia diikuti oleh be. Kalau cuman verb ing doang, maka dia dikatakan yang namanya infinite. Begitupun juga verb 3. Verb 3 akan dikatakan finite jika dia diikuti oleh be dan juga have. Tetapi kalau verb 3 doang, dia dinamakan yang namanya infinite. Kemudian yang terakhir anggota infinite verb itu adalah to infinitive ya. To infinitive itu adalah to ditambah verb 1. Oke? Paham? Enggak, anjay. Ya jadi itu ya. Kalau finite verb yang berhubungan dengan tenses dibagi 2, finite verb bebas sama finite verb terikat. Tetapi kalau infinite verb dia kata kerja yang tidak berhubungan dengan tenses. Anggotanya verb ing, verb 3, dan juga to infinitive. Oke, dianggap paham aja ya.
kita lanjut ke aturannya. Sebelum kita lanjut, maka kita harus pindah dulu, oke? Oke, selanjutnya yang kita bahas adalah aturan dari finite infinite verb. Karena finite infinite verb ini nanti punya aturan dan kalian harus benar-benar mengetahuinya. Dan selanjutnya materi kita adalah aturan dari finite infinite verb. Jadi ini yang paling penting, yang paling pokok penting sendiri. Karena sebenarnya kalau kalian sudah tahu finite dan juga infinite verb, tetapi nggak tahu penggunaannya, ya sama aja bohong. Ya. Dan kali ini kita bahas aturan dari finite infinite verb. Oke, let's go. Oke, sebelum saya membahas aturan dari finite infinite verb, di sini saya sudah kasih kesimpulan ya. Kalau finite verb bebas yang tidak ada conjunction-nya, dia nanti saya kasih kotak kuning. Kalau finite verb terikat yang ada conjunction-nya, dia nanti adalah kotak hijau. Sedangkan infinite verb, dia nanti kotaknya biru. Terus anggota dari finite verb ini ada verb 1, verb 2, verb SIS, be, verb in have, verb 3 be, verb 3 be3 complement, subjective complement atau ana. Ini namanya adalah finite verb. Ya. Kalau nanti nggak ada conjunction-nya, ya berarti dia finite verb yang bebas. Kalau ada conjunction-nya, berarti dia adalah finite verb yang terikat. Seperti itu. Selanjutnya anggota infinite verb cuma 3 ya. Verb ing, verb 3, ataupun to infinitive, atau bisa disebut to ditambah verb 1. Langsung aja kita bahas yang namanya aturan dari yang namanya finite verb, infinite verb. Aturan yang pertama, di dalam kalimat harus terdapat satu finite verb bebas. Jadi di dalam kalimat itu cuman hanya ada satu finite verb bebas aja. Nggak boleh ada 5, 10, sejuta ya. Nggak boleh. Cuman satu aja finite verb bebasnya. Contoh Febrian titik-titik grammar. Di sini ada Febrian subjeknya, grammar adalah objeknya. Berarti yang kita butuhkan adalah verb. Karena cuman ada satu finite verb bebas, maka yang kita butuhkan adalah satu finite verb bebas. Yang mana kira-kira? Antara study, studies, who studies, his, she studies. Kita bahas yang namanya study dulu yang A. Study, bener dia adalah verb 1. Verb 1 itu adalah finite verb. Dan dia juga tidak ada conjunction, maka dia ada kemungkinan di sini. Kita tandai kalau ada kemungkinan hijau. Studies ya, sama, dia juga finite verb ya. Kalau studies kan ini kan masuknya verb SIS ya, dia adalah finite verb dan dia nggak ada conjunction-nya, maka dia adalah finite verb bebas juga. Kita tandai dulu karena dia ada kemungkinan. Who studies ya, dia adalah finite verb terikat karena di sini ada conjunction. Maka otomatis nggak mungkin. Kalau nggak mungkin kita tandai merah ya. Maka nggak mungkin dia adalah finite verb terikat. Maka yang kita butuhkan di sini adalah finite verb bebas. Nah di sini ada she studies. Gimana kalau she studies? Kan di sini ada Febrian nih subjek, terus kemudian ada she subjek lagi. Ini namanya double subject dan ini tidak diperbolehkan dalam TOEFL. Nanti untuk pembahasan dari double subject saya nanti akan membahasnya juga nanti di video selanjutnya ya. Nggak tahu kapan. Pokoknya nanti juga materi TOEFL-nya nanti saya penuhin semuanya. Dan di sini yang belum saya sampaikan adalah double subject dan lain-lain. Ini masih dasarnya ya, finite infinite verb. Nah di sini ada she studies, kan double subject, otomatis nggak mungkin. Berarti antara study dan juga studies. Yang mana yang benar kira-kira? Nah karena Febrian itu adalah tunggal, maka ketemunya adalah verb SIS, maka jawabannya yang studies. Ya, jadi kalau jawabannya kita tandai biru, maka yang hijau ini nggak mungkin. Nah, studinya maka nggak mungkin. Dan aturan yang kedua, jika dalam kalimat terdapat lebih dari satu finite verb, pastikan hanya ada satu finite verb bebas. Dan sisanya finite verb terikat dan juga infinite verb. Jadi kalau sudah ada finite verb bebas satu, maka sisanya semua kata kerjanya itu adalah infinite. Kalau nggak infinite, ya finite verb terikat yang ada conjunction-nya. Gitu cuy. Sebat dulu lah cuy, capek ngomong terus. Oke, contoh dalam kalimat before titik-titik to Jakarta I go to Bali. Kita tandai dulu, kita cari yang pertama adalah kata kerjanya. Di sini ada go kata kerjanya, dia adalah verb 1. Verb 1 kan termasuk dari finite verb. Dia yang mana antara finite verb bebas atau yang terikat? Karena dia itu nggak ada conjunction, berarti dia termasuk finite verb yang bebas.
Kita tandai kuning. Set, kuning. Nah, aturannya jika dalam kalimat lebih dari satu finite verb ya, atau lebih dari satu verb, kita ganti aja biar pengertiannya enak. Lebih dari satu verb gini aja ya. Lebih dari satu verb kita tandai merah, maka hanya ada satu finite verb bebas. Nah, ini kan sudah ada satu finite verb bebasnya. Berarti sisanya kan finite verb terikat ataupun infinite verb. Maka kita cari infinite verb boleh ataupun finite verb yang terikat. Before kita bahas pilihan jawaban yang pertama ada go. Go itu kan verb 1, dia adalah finite ya, finite. Dan dia di sini sudah ada conjunction-nya ya, conjunction-nya. Berarti kan setelah conjunction harus ada subjek ditambah verb. Maka ini nggak mungkin, nggak ada subjeknya. Ya. Terus ada goes, sama, goes nggak ada subjeknya. Berarti antara dua pilihan ini. Ya, karena setelah conjunction itu harus subjek ditambah verb. Berarti yang kita butuhkan adalah finite verb yang terikat yang kita butuhkan. Nah, I pasangannya kan verb 1, maka jawabannya adalah go. Udah gitu doang. Ini jawabannya, gampang kan? Kita tandai biru ya. Oke, contoh selanjutnya ya. Ada because you are hungry, I did the rest when my friend is washing car. Yang pertama adalah jangan lupa kita cari kata kerjanya. Ada are di sini. Terus kemudian ada is washing car. Ya kan? Gampang kalau gini. Nah, di sini ada are, itu verb SIS, dia finite verb ya. Verb SIS kan finite verb di sini. Nah, yang mana bebas atau terikat? Karena di sini sudah ada conjunction berupa because, maka dia adalah finite verb yang terikat. Terikat kita tandai dengan tabel hijau atau kotak hijau. Tandai dulu. Nah, when my friend is washing car sama, ada be ditambah verbing, dia finite verb ya kan? Ada be ditambah verbing. Dia adalah finite verb ya kan, yang karena ada conjunction tadi maka dia adalah finite verb terikat. Nah, ada conjunction when kan, berarti di sini adalah finite verb terikat. Kita cari yang hijau. Nah, berarti yang belum ada adalah finite verb bebas, maka kita tinggal cari finite verb bebasnya. Finite verb kan ada yang namanya ini semua, ini anggota finite verb. Verb 1, verb 2, verb SIS, be, verb ing dan lain-lain. Itu anggota finite verb. Kira-kira yang mana dari pilihan ganda di sini? Ada cooks, ada when cook, ada cook, ada am cook. Oke, kita bahas yang pertama, cooks adalah verb SIS. Verb SIS finite verb, boleh dia adalah finite verb ya. Berarti ada kemungkinan ini jawabannya adalah yang A. Kita tandai dulu, kalau ada kemungkinan kita tanda hijau. Terus when cook, nah kalau ada, kan ini yang kita cari finite verb bebas ya. Kalau ada when berarti kan terikat, wes ini nggak mungkin ini. Pembodohan ini, nggak mungkin. Cook verb 1, dia finite verb ya. Dan nggak ada conjunction-nya, berarti kan finite verb bebas nih. Berarti masih ada kemungkinan. Kita tandai hijau dulu. Nah, selanjutnya ada yang namanya am cook. Am cook. Ada be ditambah verb 1, kan nggak ada rumus be ditambah verb 1. Nggak mungkin ini, nggak mungkin. Berarti antara dua ini, yang mana karena I pasangannya verb 1, maka pilihannya adalah yang C. Dipilih yang C. Di sini nggak mungkin cooks. Mana ada aturannya I ketemu verb SIS? Nggak ada ya. Gunakan itu. Nah, seperti itu kawanku, cintaku. Gampang kan yang namanya soal TOEFL itu. Yang penting yang pertama dasarnya adalah kalian tahu finite ataupun infinite verb gitu. Oke, kalian tambah bingung atau gimana? Terus kalau bingung diulangi lagi ya dari awal ya. Semoga aja kalian bisa lah ya. Ini gampang kok sebenarnya. Dan selanjutnya kita akan membahas sebuah latihan. Nah, saya kasih latihan ini buat kalian. Oke, silahkan kerjakan. Saya kasih waktu 5 menit lah. Lama 5 menit ya, 3 detik aja. Saya kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan latihan ini. Oke? Silahkan kerjakan. 1-2 menit udah ya, udah selesai. Oke, jadi ini nggak usah lama-lama ya seperti ini, nggak usah lama-lama. Jadi karena kita mengerjakan TOEFL itu
kita harus memanage waktu kita, maka nggak usah diartikan lama, diartikan aku aja juga nggak ngerti ini artinya apa ya. Yang pertama adalah kita cari kata kerjanya. Di sini ada are creating. Ya, are creating berarti kan ada isi verb ing atau be ditambah verb ing. Berarti dia finite verbnya. Finite verb yang apa? Yang bebas, karena kan nggak ada conjunction nih. Ya, berarti kita tandai karena finite verb bebas, kita tandai kuning. Karena finite verb bebas tadi adalah tanda kuning ya. Berarti yang kita cari aturannya adalah ketika sudah ada finite verb bebas satu, maka yang lainnya itu boleh infinite ataupun finite verb terikat. Nah, di sini kalau untuk yang pilihan jawabannya nggak ada finite verb yang terikat. Berarti kita cari yang namanya infinite verb. Infinite verb tadi anggotanya cuma verb ing, verb 3 dan juga to infinitive. Nah, berarti yang bukan dari 3 itu maka kita tandai merah aja. Ini bukan. Pergi kau. Ini juga bukan, verb 1 bukan. Nah, udah kan? Nah, kalau udah berarti tinggal 2 kemungkinan ini. Di sini ada being, met, are. Apa are di sini? Apa maksudnya? Pola apa ini? Nggak ada ini ya. Berarti langsung aja ini merah. Berarti jawabannya adalah to meet. Ya, yang karena dia adalah yang namanya infinite verb. Kita tandai biru. Teneng, sudah selesai. Nah, maaf ya videonya lama banget ya. Ini juga ngomong saya percepat biar apa? Biar kalian tidak bosan mendengarkan apa yang saya ucapkan, karena saya tahu kalian bosan ya. Nggak apa-apa lah ya. Dan semoga ini nanti bermanfaat. Kalau semisal masih bingung, silahkan diulang lagi videonya biar lebih gampang mengertinya. Atau kalian bisa di dalam link di bawah saya ada Instagram saya. Silahkan kalian DM saya ketika kalian masih bingung tentang penjelasan dari yang namanya TOEFL-nya. Nanti saya jelaskan lagi biar lebih enak ya. Dan nanti ketika pembahasannya di channel ini grammarnya udah selesai, nanti saya juga akan membahas TOEFL lagi ya. Karena ini berkaitan tentang structure ataupun grammarnya. Oke, sekian video dari saya. Thank you so much for watching and don't forget to subscribe my channel. And because I wanna help you to understand about the English, to understand about the TOEFL, IELTS, and etc. So I hope this channel can help you to understand it. So thank you so much for watching, yeah, and don't forget for subscribing, and bye bye. See you the next video.